Kami komitmen, kami adakan lagi pertemuan tanggal 10 Februari tahun 2020 dan di sana benar-benar kami dilantik menjadi pengurus. Kami bentuk dan setiap dari sana ketua, bendahara dan sekretaris. Puji Tuhan, hingga pada saat ini Tuhan tuntun Ina Desroha Sarungarung kami boleh sampai beranggotakan 26 orang. Atas izin Tuhan pada saat itu saya menginformasikan kepada Pak Samuel Sihombing bahwasanya untuk Januari tahun 2020 ada pertemuan TG di rumah kami. Lalu saya mengundang Pak Samuel beserta rekan-rekan Mas Pigas dari Sidikalang waktu itu sekaligus untuk mengawali tahun baruan 2001. Lalu pas pertemuan itu kami TG terbentuklah saat itu. Lalu kami langsung mendaftarkan atau kami bentuk dan setiap dari sana ketua, bendahara dan sekretaris. Puji Tuhan, hingga pada saat ini Tuhan tuntun Ina Desroha Sarungarung kami boleh sampai beranggotakan 26 orang dan dana yang kami pakai puji Tuhan sudah mencukupkan untuk per orang kami rata-rata sudah memakai uang. Jadi terutama buat petugas Mas Pigas dari Sidikalang, terkhusus untuk Pak Samuel Sihombing, Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan kesehatan senantiasa sehingga boleh membimbing senantiasa Ina Desroha dimanapun mungkin yang sudah terbentuk, biarlah senantiasa semakin diberkati Tuhan dan biarlah Mas Pigas ini semakin meluas di daerah kita ini dan juga dimanapun mungkin Mas Pigas ini biarlah semakin sukses. Jadi saya tertarik dan menanggapi dan saya bawakan kebetulan saya sebagai ketua TG di Sarungarung. Jadi saya bawakan informasi ini kepada anggota saya perbincangkan dan semula kawan-kawan saya nggak bersedia. Kata mereka seperti ini, terlalu banyak pengeluaran Bu katanya. Jadi saya bilang enggak, kita coba dulu karena ini baik sekali. Kalau sudah maju ekonomi di desa kita ini, saya rasa kita boleh membuat sebuah perubahan di desa ini. Jangan lakukan nggak enak. Jadi yang meninggal ini juga. Jadi sehingga saya merayulah anggota-anggota TG saya. Dan mereka pada saat itu ya udah terserah ibu aja mana baiknya katanya, sehingga pada saat itu juga kami langsung pemilihan kepengurusan. Jadi di sana kami pilih kepengurusan dan tanggal 10 bulan Februari tahun 2020 tepatnya harus dilantik kata Bapak Iswanto Gatorop dan memang benar. Kami komitmen, kami adakan lagi pertemuan tanggal 10 Februari tahun 2020 dan di sana benar-benar kami dilantik menjadi pengurus, ketua, sekretaris dan bendahara dan saya di sana sebagai penasehat. Waktu itu kami masih ada sekitar 12 orang. Yang 12 itu tetap komit? Iya, yang 12 itu tetap komit. Jadi bulan berikutnya bertambah lagi, ada bertambah 3. Bulan berikutnya bertambah lagi sampai menjelang 1 tahun bertambah hingga pada saat ini anggota kami sudah ada 26 orang. Semuanya itu dikarenakan mereka bertanya-tanya ada apa mereka berkumpul-kumpul, bahkan ditanya ada apa kalian di sana. Jadi kami setiap anggota kalau ada pertanyaan kami jawab ada itu kelompok Mas Pigas. Itu Mas Pigas apa katanya. Jadi kami terangkan bahwa Mas Pigas ini bergerak di bidang
pertanian kopi. Karena kebetulan di daerah kami ini mayoritas penghasilan adalah kopi. Jadi mereka masuk, dan setelah masuk di dalam keanggotaan ini, maka teman-teman juga senang. Banyak hal-hal yang kami temukan di sini, ada kebersamaan, bisa kami memakai hasil uang simpan pinjam kami di dalam keanggotaan ini, dan semuanya kami sudah menikmati. Bahkan kalau kelompok ini berkekurangan, dari pihak Mas Pigas dari Sidikalang bisa membantu kami. Yang pertama sudah dibantu kami 5 juta. Yang selanjutnya ketika pembayaran kami memang komitmen, kami sudah dibantu 7 juta. Dan kami percaya ketika kami nanti udah berhasil di sini, maka orang-orang akan banyak datang. Bahkan kami menjangkau seluruh masyarakat di desa ini akan menjadi anggota Mas Pigas. Saya berharap supaya pertama sekali pengurus harus komitmen memegang tugas masing-masing. Kalau peraturan, jangan dengan pakai perasaan kan gitu. Baru yang kedua, saya harapkan kepada anggota supaya tetap saling mendukung, kerjasama seperti itu, dan komitmen dalam membayar angsuran, juga komitmen memberikan saran-saran bagaimana supaya kelompok ini menjadi maju. Gosip, ala gosip, boleh berubah cara pandang. Tapi nggak share kami deh. Awal sinaga, selalu ina kelompok yang masih Mas Pigas. Selama ikuti Mas Pigason, orang sangat terbantu, orang akan tambah pengalaman. Jadi pernah kening tabes. Mobi, nama mobi, kami ke kelompokon. Berharapku pengonon selama Jumat, saya belum sukses nama tujuan Nereo. Tak lagu kumga dalam bus marohan semua warni kelompokon bus rohaina Mas Pigas Semar. Nama saya Sereida Purnenggolan, alamat Lai oleh 1. Alasan utama saya masuk Mas Pigas ini ada Roha ini. Yang pertama karena ibu-ibu di Mas Pigas ini adalah ibu-ibu pendoa. Yang kedua, saya ingin maju atau menabung atau meminjam di Mas Pigas Roha ini. Yang ketiga, ya saya ingin bertani sukses. Semoga semakin sukses. Sada, udah bersebat tak capek. Mersada Roha di Mas Pigason supaya semakin terkenal Mas Pigas ini yang dari level 1. Adong na ulang, adong na perlu tapadingkan. Soalnya tong kelompok diskusi. Adong asa maju kelompok tor. Maju dulu. Kelompok ini adalah kelompok yang termuda di kelompok-kelompok Mas Pigas. Jadi memang pembentukannya ini beberapa kali proses, ada sampai 3 kali sampai adanya pengukuhan. Jadi memang kita tetap kepada tujuan kita, bagaimana bisa merubah mindset daripada ibu-ibu menjadi berkat di kehidupannya mereka sehari-hari di rumah tangga ataupun di lingkungannya. Jadi memang perlu kita membuat mindset mereka yang lebih baik. Yang kedua, kita mengidentifikasi masalah mereka, apa permasalahan mereka, terlebih terutama permasalahan utama mereka adalah masalah permodalan. Artinya kita bisa menyelesaikan masalah permodalan ini dengan sistem gotong royong. Sistem gotong royong marsiurupan di dalam mengatasi permodalan. Dan yang ketiga adalah kita mencari pasarnya mereka, pasar pertanian. Pada saat ini kita memfokuskan kepada kopi, namun tidak tertutup untuk produksi pertanian yang lain. Jadi artinya
kami ingin masyarakat ini mempunyai mindset menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Dan yang lainnya akan berkembang pada setiap pertemuan-pertemuan di pembinaan Mas Pigas.